Shalom Jemaat terkasih, senang sekali saya Adin Ahmadi dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial sepekan ke depan. Program Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Ciptakan arena pujian dan penyembahan melalui doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Hari Rabu 29 November pukul 10 pagi Komsel WBI akan dilaksanakan secara onsite. Mari para wanita Bethel hadir dalam Komsel WBI ini. Minggu depan, ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading tanggal 3 Desember pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Julius Ishak Abraham dengan tema Kristus Tak Tertandingi. Persiapkan waktu yang terbaik dengan hadir lebih awal sebelum kebaktian dimulai. Setiap hari Minggu pukul 10 pagi di gereja lantai 3 ada ibadah Bethel Kids. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah Bethel Kids ini agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Di tengah zaman yang semakin banyak tantangan, kami mengingatkan agar generasi milenial senantiasa berjaga-jaga. Maka perkuat imanmu dengan mengikuti ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Shalom Jemaat Tuhan, dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport Jemaat GBI Bethel Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening diakonia yang tertera di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Hai anak muda, hadiri Natal Bethel Teens dan Bethel Youth Kelapa Gading dengan tema Appreciation No Other Name yang akan diadakan pada hari Sabtu 2 Desember pukul 5 sore. Ibadah akan dilayani oleh hambanya PDP Handi Irawan dari NDC Ministry. Mari sambut Natal dengan komitmen dan kesetiaan yang baru untuk menjalani hari-hari ke depan bersama Kristus. Gathering Natal WBI Kelapa Gading diadakan pada hari Rabu 6 Desember 2023 pukul 10 pagi dengan tema Kemuliaan bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi. Bertempat di Restoran Angke Kelapa Gading. Bagi Oma dan Opa, ibadah Natal BSM akan diadakan pada hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 10 pagi di gereja lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh hambanya Pendeta Lenawati Tanujaya. Shalom, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri ibadah Natal GBI Bethel Kelapa Gading yang akan diadakan tanggal 12 Desember malam di gereja. Ajaklah keluarga dan teman-teman untuk merayakan sukacita Natal di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram GBI Bethel Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap senantiasa mengutamakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Baik. Saya harap saudara-saudara di tempat ini hari ini merasakan kebaikan Tuhan selama seminggu kita berjalan, dan hari ini saya ingin ajak kita semua untuk kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Mu selama hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Mari setiap pribadi yang datang pada hari ini, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan ingat segala kebaikan dan berkat-Nya, segala penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ku sembah Kau Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu besar,
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau dimuliakan selamanya. Biar nama-Mu ditinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Biar hati kami melekat pada hati-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Allah yang kudus. Mari kita sembah Dia. Oh, ku sembah Engkau Allah yang layak terima segala hormat dan pujian. Besar Tuhan, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan bagi Raja segala raja. Mari setiap jemaat sama-sama kita katakan, terima kasih. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider the worlds thy hands have made. I see the stars, I see the stars, I hear the roaring thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee.
how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, you are great. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. You are great. How great thou art. Then sings my soul,
Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Give praise to the Lord. Haleluya. Sebab Tuhan kami besar, Kau berkuasa dulu, sekarang dan selamanya Tuhan, dan kasih-Mu tidak berubah. Bapa, hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, segenap jemaat-Mu hari ini. Dan kami berdoa, biar ibadah ini menjadi satu kesukaan di hati Tuhan. Biar setiap nyanyian dan hati dan perkataan itu menyenangkan dan menjadi tahta bagi-Mu Tuhan untuk berdiam di tempat ini. Dan biar ini menjadi bagian kami untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Hari ini ya Bapa, biar Engkau yang memberkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Biar hari ini kami bertemu dengan pribadi-Mu. Dan kami merasakan jamahan kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat yang percaya dan siap untuk menyembah nama Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini. Kalau ada sukacita, buktikan dengan melihat di kiri dan di kanan. Dilihat mukanya apakah ada sukacitanya. Kalau belum ada sukacitanya, kita kasih sukacita Tuhan. Oh, kita percaya Tuhan yang akan datang menjemput kita. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Siapa yang percaya bahwa suatu saat kita akan bertemu Yesus Kristus di surga? Amin. Boleh lambaikan tangannya. Amin. Itulah sukacita surga. Amin. Sekali lagi. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Dan anak Allah yang bikin kita pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu hal kita percaya, ketika ada bunyi sangkakala, kita ada di sana. Amin. Amin. Mari kita berikan suara yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kalau bunyi sangkakala,
sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tanahnya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Satu hal yang saya rindukan adalah semenjak kita menerima Yesus, ada hal yang baru dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama serukan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sekarang hidupku penuh kepastian. Sejak ku terima Yesus, amin. Akhirnya tersedia hidup yang kekal. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, dan ku tahu kan masuk kota Allahku. Sejak ku terima Yesus, sukacita hidupku milik Tuhanku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Tidak ada sukacita yang melebihi daripada pribadi Yesus yang hidup di dalam diri setiap kita. Amin. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus, berlimpahlah sukacita di hatiku. Sejak ku terima Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau sebagai pribadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan kami. Tiada yang lain yang lebih berharga daripada pengenalan akan Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini maukah kita mengatakan bahwa sumber sukacita kita hanya dari Yesus. Sama-sama kita nyatakan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya dalam-Mu Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Masalahku, oh hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Dan biarlah hati kita selalu rindu akan Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Prioritas Kunci Keberhasilan. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Saya percaya kita semua ingin memiliki kehidupan yang berbahagia dan berhasil. Ada orang yang tampaknya bahagia dalam hidup dan keluarganya, tapi kurang sukses dalam pekerjaannya. Sebaliknya ada orang yang sukses berhasil di dalam pekerjaannya, kaya raya, tapi kurang bahagia di dalam keluarganya, malah keluarganya ribut terus dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Tuhan ingin agar kita memiliki keduanya, kebahagiaan dan keberhasilan. Dan itu terjadi kalau kita punya prioritas yang tepat. Dalam hal ini prioritasnya adalah kecintaan kepada firman. Merenungkan firman, mentaati firman, hidup berfokus kepada firman Tuhan. Maka kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kita. Saudara, dalam kehidupan ini, dalam berbagai bidang, prioritas hidup itu harus tepat. Sebab kalau prioritasnya salah, kita mendahulukan yang kurang penting, maka justru yang penting yang akan membawa kita pada keberhasilan itu akan tergeser. Ada ungkapan yang berkata, the main thing is to keep the main thing the main thing. Hal yang paling utama adalah mengutamakan hal yang paling utama sebagai hal yang harus diutamakan. Hal yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu supaya dinomorsatukan. Nah, kalau kita bisa prioritas pada mana yang paling penting, maka keberhasilan sudah dekat dengan hidup kita. Saya ambil sebuah contoh supaya saudara bisa lebih ngerti. Satu kali ada seorang yang mau mengikuti lomba kuda dan kereta yang terbagus. Jadi 3 hari ke depan di alun-alun kota akan diselenggarakan perlombaan tersebut. Maka orang ini kemudian mencat itu kereta kudanya dengan bagus. Dia kasih aksesoris, kasih ini itu dan sebagainya. Pokoknya dia konsentrasi betul dengan kereta kuda tersebut. Supaya kalau nanti kudanya berjalan di depan, kereta kudanya itu bagus sekali. Dia jadi pemenang lomba. Tapi saudara tahu pada hari di mana lomba itu dilakukan, baru saja jalan beberapa langkah, kudanya lemes lalu mati, saudara. Kenapa? Rupanya saking orang ini fokus mencat, memberi keindahan kepada kereta kuda, dia lupa 3 hari nggak kasih makan sama kudanya, sampai kudanya lemes, kudanya mati, saudara. Nah ini berarti kan tidak ngerti mana prioritasnya. Karena itu, mari kita melihat prioritas apa yang harus kita utamakan, dahulukan dalam hidup ini. Nah, di dalam Alkitab, ada beberapa hal yang kita harus kerjakan lebih dahulu sebelum hal-hal yang lain kita kerjakan. Nah, kata lebih dahulu ini berarti prioritas. Yang pertama, saya mau ajak saudara baca Matius 6 ayat 33. Karena di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah panggilan untuk hidup kita mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Allah sebagai pribadi terpenting dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam hidup kita, yang pada mulanya itu mesti Allah. Kalau kita bangun pagi, pada mulanya mesti Allah. Artinya kita doa, menyembah Dia, jangan sibuk dengan handphone, jangan sibuk dengan kopi, jangan sibuk dengan hal yang lain. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter, atau berdoa kepada Allah.
Pada saat engkau tidak punya uang, pada mulanya apa? Ngutang, ingat orang siapa yang kira-kira bisa menolong, ataukah kita doa kepada Tuhan? Orang yang mengutamakan Allah itu akan berhasil dan bahagia dalam hidupnya. Kalau saya baca dalam 2 Tawarikh 26, ada seorang raja yang bernama Uzia. Ketika dia memprioritaskan Tuhan, Tuhan membuat apa yang dikerjakan menjadi berhasil. Dikatakan di ayat 5, Uzia, mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Cari Tuhan, utamakan Tuhan, cintai Tuhan. Ini kunci keberhasilanmu, saudara. Jangan cuma asal-asalan, ya Tuhan, saya percaya sih Tuhan ada, tapi terlalu penting juga enggak. Jangan punya sikap seperti itu, tapi benar-benar hidup saudara harus berfokus, berpusat, senternya adalah Kristus, Tuhan di dalam kehidupan kita. Sayang Uzia ketika berhasil, dia lupa diri, dia lupa Tuhan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Pada itu adalah tugas imam, bukan tugas raja. Dia merasa diri paling hebat, sombong. Dan orang sombong akan melakukan hal yang merusak hidupnya, merusak keluarganya, merusak lingkungannya. Saudara, karena itu mari kita utamakan dia. Ada orang kalau ke gereja nyanyinya gini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Wah, bagus ya. Yang paling utama apa? Meninggikan Tuhan. Tapi begitu keluar gereja dia bilang, yang paling penting cari duit. Kalau nggak ada duit, susah kita. Loh, yang benar mana? Yang terutama mencari Tuhan atau cari duit? Makanya hidup kita itu seringkali tidak sungguh-sungguh berbahagia dan berhasil. Karena apa yang kita nyanyikan dengan mulut ini berbeda dengan perilaku kehidupan kita. Pada Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara boleh banting tulang, peras keringat, kaki di atas, kepala di bawah, jungkir balik, cari duit. Tapi kalau tidak diberkati Tuhan, mana bisa? Kalau Tuhan tutup pintu berkat, nggak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu berkat, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tapi kalau orang diberkati Tuhan lagi tidur pun berkat akan mengejar dia. Karena itu utamakan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Libatkan Tuhan dalam setiap sepak terjangmu. Bahkan ketika engkau punya masalah, bagaikan benang kusut, Tuhan akan meluruskan jalanmu. Saudara, kita boleh punya niat untuk jalan hidup lurus, keluarga bahagia. Sampai kalau kita punya mobil platnya aja B217AN. Kalau dibaca berdua satu tujuan. Wah, keren kan? Tapi cuma platnya doang yang berdua satu tujuan. Oh, di dalamnya pemilik mobil sama istrinya ngamuk, berantem terus. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh melibatkan Tuhan dalam kehidupan. Ayo kita libatkan Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, doa, Tuhan apakah ini berkenan kepadamu, seizin engkau. Jangan cuma lapor Tuhan, saya mau ini, mau itu. Kalau minta izin, Tuhan izinkan, resiko Tuhan tanggung. Kalau lapor, saudara yang tanggung resikonya. Saya mau bilang, mengutamakan Tuhan itu powerful sekali. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau engkau cinta Tuhan, mengutamakan Dia, yang gak masuk akal Tuhan berikan. Saya pernah dengar kesaksian ya tentang seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di tuan dan nyonya rumah orang Kristen.
Lama-lama pembantu ini melihat kehidupan tuan nyonya rumah yang baik, lalu suka ke gereja. Pembantu ini satu kali ngomong, "Nyonya boleh nggak saya juga ikut ke gereja?" "Oh boleh," diajak. Senang puji-pujiannya, senang mendengar khotbah. Jadi anak Tuhan, dibaptis saudara. Lalu dia mulai belajar doa. Karena dengar khotbah kan mendorong supaya dia doa. "Nyonya, saya doa satu kali, saya punya pasangan hidup. Dan saya pingin diberkati Tuhan kaya seperti Nyonya dan Tuan. Bisa nggak ya?" "Ya bisa aja," kata si Nyonya. "Doa aja sama Tuhan." Ternyata Tuhan itu mengabulkan doanya, saudara. Karena beberapa waktu kemudian, anak daripada si Nyonya rumah ini ulang tahun. Jadi kemudian ada pesta gitu, beberapa anggota keluarga, teman-teman datang. Lalu ada foto-foto. Lalu si pembantu ini juga diajak ikut foto. "Kamu ikut foto nih ya, gendong nih anak saya yang masih kecil." Salah satu anak digendong saudara, difoto. Lalu setelah selesai foto, foto itu juga dikirimkan kepada salah satu saudaranya yang ada di Belanda. Nah, fotonya cukup besar, dipajang oleh si saudaranya itu di rumahnya, saudara sekalian. Satu kali temennya, seorang Belanda, Holland Spreken, ngomong bahasa Belanda, mampir ke rumahnya, lihat foto, baru ya, siapa ini? "Oh ini saudara saya di Indonesia." Lalu waktu dia lihat, matanya tertumbuk pada wajah seorang wanita. "Kalau ini siapa?" "Yang gendong anak kecil." "Waduh, saya juga nggak tahu ya. Nanti coba saya tanyakan." Setelah ditanya, "Oh ternyata itu pembantunya, Bedinde," katanya. "Oh boleh nggak saya kenalan?" Karena rupanya dia duda, saudara, sudah ditinggal mati oleh istrinya. "Oh boleh aja, tapi dia pembantu." "Nggak apa-apa." Akhirnya jadi pen friend, sahabat pena, saudara. Itu zaman dulu ya, belum ada WA-WA-an. Dan nggak lama kemudian orang ini datang ke Indonesia untuk kenalan lebih lanjut, melamar si pembantu ini. Diboyong jadi nyonya di Belanda. Dan berapa tahun kemudian setelah jadi nyonya, dia kasih tiket kepada tuan nyonya yang dulu dia pernah kerja, ditraktir datang ke belanja, diajak jalan-jalan di Belanda. Dan dia bilang, "Nyonya, doa saya dikabulkan Tuhan. Sekarang saya benar-benar jadi nyonya Belanda," katanya. Luar biasa kan Tuhan? Sesuatu yang gak masuk akal Tuhan bisa kerjakan kalau kita mengutamakan Dia. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang bahagia dan berhasil? Matius 5 ayat 23-24 berkata begini, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Jadi ini prioritasnya. Kalau kita mau kasih persembahan, tapi masih ada ganjelan, damai dulu. Jadi damai itu prioritas pertama, baru kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau berhasil, pertama kita harus mengutamakan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, kita harus berdamai dahulu. Artinya membangun hubungan yang baik dengan sesama. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Mari kita mengupayakan perdamaian dalam hidup ini. Jangan suka cari musuh, jangan suka cari ribut. 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, saudara. Satu musuh membuat kita makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Lagi makan tidak bisa tidur, lagi tidur tidak bisa makan. Ya memang demikian. Tapi kalau hati damai, relasi baik dengan orang lain, bahagia hidup kita. Seorang pakar pengembangan pribadi bernama Dale Carnegie pernah berkata, sukses itu 15% ditentukan oleh faktor IQ, kecerdasan, tapi 85% keberhasilan ditentukan dari kemampuan kita membina relasi atau hubungan dengan orang lain.
Orang yang banyak temennya, banyak sahabatnya, itu kemungkinan berhasil jauh lebih besar daripada orang yang sekedar pinter. Karena kita ini makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa sukses sendirian. Dokter membutuhkan pasien, pengacara membutuhkan klien. Saudara sekalian, tiap orang punya kelebihannya masing-masing. Karena itu mari kita jalin persahabatan yang bermutu, perluas relasi dan koneksi kita. Dan janganlah kita jadi orang yang gampang melihat salahnya orang lain, negatifnya, tapi belajar melihat hal yang positif. Jangan suka mencela, menghakimi, tapi belajar memuji. Itu mengembangkan potensi yang baik dari orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah dengar cerita, saudara, satu kali ada seorang wanita yang suaranya bagus kawin dengan guru olah vokal. Wah, rasanya klop ya. Tapi setelah menikah, orang tidak dengar bahwa si istri itu suka nyanyi. Sampai 3 tahun kemudian, suaminya itu meninggal mendadak, padahal belum terlalu tua. Setelah berkabung 2 tahun kemudian, si istri ini nikah dengan seorang yang pekerjaannya tukang ledeng, saudara. Nah, tetapi herannya setelah dia menikah dengan tukang ledeng ini, dia menjadi penyanyi terkenal yang suaranya direkam dan banyak orang membeli. Jadi ada wartawan tanya, Anda ini aneh, dulu suamimu guru olah vokal nggak pernah denger nyanyi. Sekarang suamimu tukang ledeng kok nyanyi, laku lagi. Kenapa bisa begitu? Begini loh, saya dulu waktu nyanyi, suami saya itu kan guru olah vokal, pinter banget. Dia bilang pitch controlnya kurang, terlalu vibrasi. Oh agak fals. Jadi tiap kali saya nyanyi dikritik terus. Ah males saya nyanyi. Makanya saya tidak pernah terdengar nyanyi. Sekarang suami saya bukan guru olah vokal, tukang ledeng. Tiap hari benelin itu saluran ledeng, air begitu. Jadi waktu saya nyanyi, dia bilang, aduh suara kamu bagus banget. Ya dibandingkan sama bunyi air di ledeng ya bagus suara saya. Oh dia puji-puji. Dia bilang kamu mesti rekaman. Ayo pasti kalau kamu rekaman nanti laris kalau dijual. Maka rasa percaya diri saya muncul. Akhirnya saya rekaman dan laku. Saudara, apa yang membuat dia berhasil? Pujian, penghargaan. Karena itu mari kita juga memiliki sifat sedemikian. Jangan suka menyimpan kepahitan dalam hati. Kalau ada masalah, jangan diperpanjang, bereskan. Belajar senyum, belajar menabur benih kebaikan. Karena ketika kita jalin relasi yang baik, satu kali kebaikan itu akan berpulang kembali kepada kita. Saya pernah mendengar kisah ada seorang petani miskin satu kali mendengar ada seorang anak kecil yang berteriak-teriak. Rupanya dia ada di rawa-rawa dan hampir saja tersedot masuk ke dalam rawa itu dan mati. Petani itu mengambil galah dan kemudian menarik anak tersebut. Selamat. Ayah si anak ini ternyata seorang bangsawan yang kaya di Inggris dan dia mau kasih uang yang cukup banyak. Tapi si petani ini berkata, saya tidak mau terima, sudah kewajiban saya menolong orang lain. Oke, jika demikian, saya lihat kamu punya anak kecil, izinkan saya membiayai sekolahnya sampai dia menjadi mahasiswa. Dan itulah sebabnya anak itu dibiayai hingga jadi dokter. Dan akhirnya menjadi dokter ternama yang nama lengkapnya Sir Alexander Fleming. Dan dia adalah dokter terkenal karena menemukan penisilin, saudara-saudara. Obat yang mujarab. Nah setelah Alexander Fleming ini dewasa, anak orang kaya yang tadi pernah mau tenggelam itu juga sakit. Sakitnya pneumonia, saudara. Dan waktu itu tidak ada obatnya sampai ditemukan penisilin yang digunakan oleh Alexander Fleming tersebut. Sehingga anak tersebut, anak orang kaya ini akhirnya sembuh. Bahkan di kemudian hari dia menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal, Sir Winston Churchill. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menabur kebaikan, tanpa kita duga kebaikan itu akan kita tuai di kemudian hari. Makanya kalau kita mau bahagia dan berhasil, pertama,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang kedua, berdamai dahulu, bangun relasi yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, Lukas 14 ayat 28 sampai 30, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Hal ketiga dalam prioritas kita untuk kita berhasil dan berbahagia adalah merancangkan tujuan hidup dengan bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa hitung dahulu, buat planning, buat perencanaan yang matang. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, engkau merencanakan kegagalan bagi dirimu. Banyak orang bilang, ya saya sih nggak punya tujuan hidup, pokoknya mengalir aja lah, mengalir. Lo mengalir tanpa arah itu hanyut, saudara-saudara. Kita ini harus tahu tujuan itu dengan jelas. Kalau saudara pergi ke terminal bus, mesti tahu saudara mau ke Jakarta, apa ke Surabaya, atau ke Semarang, atau kemana. Hidup kita juga harus punya tujuan. Itulah visi, gambaran masa depan yang lebih baik yang kita ingin raih dengan pertolongan Tuhan. Saya perhatikan banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang itu dimulai dari impian yang ada dalam benak seorang arsitek yang kemudian dia wujudkan menjadi sebuah kenyataan. Saudara, kadang saya lihat ya ada anak mahasiswa, saya tanya, kamu kuliah jurusan apa? Jurusan ini. Kapan selesai? Ya mungkin 1-2 tahun lagi. Kamu setelah lulus akan jadi apa? Jawabnya apa? Ya yang penting lulus dulu lah. Lulus aja belum tentu. Loh saudara sekalian, ini kuliah kalau udah lulus nggak tahu mau jadi apa. Mestinya kan tahu sasaran kita jadi apa, lalu kita kuliah itu sesuai dengan bidang tersebut. Karena tidak tahu sasaran, ada orang yang lulus jadi insinyur, sarjana teknik, tapi kemudian jualan bakpao, saudara. Lo nggak salah jualan bakpao, tapi kalau memang mau jualan bakpao, ngapain saudara jadi sarjana teknik? Langsung aja jadi tukang bakpao, kan begitu. Makanya kita ini tidak akan sukses kalau kita tidak tahu sasaran, tujuan di dalam kehidupan ini. Orang yang punya visi, orang yang punya sasaran dan mengejarnya dengan sekuat tenaga, itu berhasil. Martin Luther King Jr., dia selalu berkata, I have a dream. Aku punya sebuah mimpi. Orang kulit hitam akan diperlakukan sejajar dengan orang kulit putih. Orang dinilai bukan karena warna kulitnya, tapi karena kualitas karakternya. Dan akhirnya sekarang perbudakan tidak ada di Amerika. Bahkan Barack Obama orang kulit hitam menjadi presiden kulit hitam pertama di Amerika. Karena perjuangan seorang yang punya dream, punya visi, punya impian. Jadi tetapkan sasaran yang jelas dalam kehidupanmu. Seperti John Kennedy pernah berkata di tahun 60-an. Sebelum dasawarsa ini berakhir, Amerika harus sudah bisa mendaratkan manusia ke bulan. Dan akhirnya dengan upaya pada tahun 1969 dengan Apollo 11, Neil Armstrong dan Buzz Aldrin menjadi orang pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Karena ada visi, ada cita-cita, ada tujuan. Saudara, tulislah target hidupmu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dari sekarang. Saudara akan jadi apa? Dan saudara mulai buat strategi untuk mencapainya. Bukan hanya target secara jasmania, tapi target rohani. Aku mau baca Alkitab sampai habis 1 tahun ke depan. Aku mau belajar memuji menyembah Tuhan dalam doa pribadi, belajar main gitar. Banyak di antara saudara nggak bisa main gitar. Oh, saya nggak punya karunia. Enggak, bukan soal itu masalahnya. Engkau tidak punya target untuk belajar. Coba, kalau saudara setiap hari belajar main gitar, dituntun oleh seseorang, atau bahkan engkau membaca, membeli buku-buku lagu-lagu yang ada chordnya, engkau belajar. 1 jam belajar main gitar dalam setahun. Tahun depan bisa main gitar nggak? Pasti bisa.
Karena apa? Saudara punya sasaran. Saudara mengerahkan tenaga untuk hal tersebut. Saudara yang bilang, aku nggak bisa masak. Kalau saudara latihan masak setiap hari, dalam berapa bulan saudara pasti bisa. Saudara, tentu dalam belajar yang kita kejar bukan kesempurnaan, tapi kemajuan langkah demi langkah. Nah, bukan hanya sekedar belajar gitar, masak, tapi ayo targetkan perkara-perkara besar, mimpi besar, dan mulai mewujudkan setahap demi setahap. Ada itikat yang baik, yang teguh, tapi juga ada ikhtiar yang kuat. Sayang banyak orang itikatnya baik, hatinya menggebu-gebu, ikhtiarnya, usahanya nggak ada, ya percuma. Itikat dan ikhtiar dua-duanya perlu, saudara. Dan kalau saudara mengalami kasih karunia dari Tuhan, dan engkau tetap bertekun, ulet, mengejar cita-citamu, saya percaya Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung, berhasil dan berbahagia. Yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya engkau mengutamakan Tuhan. Ini kunci keberhasilan. Yang kedua, berdamailah dahulu. Engkau mendahulukan relasi yang baik, membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Itu kunci keberhasilan. Dan yang ketiga, saudara harus menghitung dulu. Artinya punya strategi, punya planning dalam menghadapi hidup ini. Bukan cuma mengalir saja. Dan kalau engkau punya target kesehatan, target bagi keluarga, target dalam pekerjaan, target rohani bahkan. Dan engkau sungguh mengerahkan potensi untuk meraihnya. Engkau akan berbahagia dan engkau akan berhasil. Siapa yang setelah mendengar firman Tuhan ini berkata, benar ya, firman Tuhan itu luar biasa. Saya mau memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup saya, supaya saya menjadi orang yang berbahagia dan berhasil. Kalau itu doa saudara, taruh tangan di dada, saya mau berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah prioritas hidup kami benar, mengutamakan Tuhan, menjalin relasi yang baik dengan sesama, dan dalam diri kami punya visi, cita-cita yang baik. Dan kalau relasi dengan Tuhan baik, relasi dengan orang baik, maka relasi dengan diri kami juga baik, maka kami percaya kebahagiaan dan keberhasilan menjadi bagian kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan atau menaruh tangan di hatinya. Dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan sehingga apa yang kami rancangkan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini ya Tuhan. Biar lewat apa yang telah kami dengar, lewat firman-Mu ini ya Tuhan, sungguh Tuhan, kami mau menguatkan iman kami kepadamu. Kami mau makin percaya kepadamu, mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang sedang berbeban berat, yang mengalami sakit penyakit, hamba-Mu ini berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan hampiri, jamah ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang sedang kesulitan di dalam keuangan.
Tuhan, Engkau juga menjamah. Kiranya Engkau juga memberkati. Buat mereka mengerti ya Tuhan. Mengutamakan Engkau adalah jalan untuk, oh Tuhan, kami menerima semua kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Biar hidup kami sungguh-sungguh mengutamakan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau tahun depan, tahun 2024 bulan Februari nanti, kami akan ada pemilihan umum ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan sendiri yang memilihkan bagi kami. Kau taruhlah ya Tuhan di dalam hati kami pilihan Tuhan. Sehingga ketika kami memilih persis seperti dengan pilihan Tuhan saja. Tuhan Kau tolong Tuhan. Biarlah mereka-mereka ya Tuhan yang mendaftarkan diri ingin memimpin Indonesia ini. Mereka adalah orang-orang yang baik, yang berkenan kepadamu. Dijauhkan dari niat-niat jahat ya Tuhan. Keinginan-keinginan jahat ya Tuhan. Jauhkan dari hati mereka. Juga mereka ya Tuhan yang mendaftarkan diri, yang Tuhan mencalonkan diri untuk duduk di DPR, juga DPRD. Tuhan, biarlah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Indonesia ini ya Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak ingin mengkorupsi ya Tuhan, tetapi sungguh ingin menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah selama ini ya Tuhan, menjelang pemilihan umum ini, Indonesia tetap damai, tetap aman, tetap kondusif ya Tuhan. Dan perekonomian boleh berjalan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Oh Tuhan Kau tolong. Kami bersyukur untuk pertumbuhan ekonomi 5% ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk tahun depan yang diprediksi 5% lebih. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, lanjutkanlah kasih karunia-Mu atas bangsa kami Indonesia. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini dan kami percaya ya Tuhan Engkau menyertai kami masing-masing. Sekarang saudara sekalian mari angkat tanganmu, siapkan hatimu, terima berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bagi kita semua katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Hanya Kau yang layak kuagukan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ibadah kita sudah selesai hari ini. Selamat hari Minggu. God bless you.